Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bubi. Hari ini kita akan lanjut ke materi bab 2 tentang himpunan. Kemarin sudah belajar tentang bab 1, sekarang kita masuk ke bab 2. Kompetensi dasarnya yaitu 3.2 menjelaskan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Kemudian 4.2 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplement himpunan, dan operasi biner pada dua himpunan. Hari ini kita akan belajar dua materi penting, yaitu tentang pengertian himpunan dan penyajian himpunan. Jadi nanti kalian diharapkan setelah materi ini selesai, kalian mengerti, memahami tentang pengertian himpunan dan penyajian himpunan. Sebelumnya kita perhatikan dulu, di situ ada kalender. Kalender tersebut selain kumpulan angka, dia juga ada kumpulan hari, kumpulan tanggal berwarna hitam, kumpulan tanggal berwarna merah, kemudian ada kumpulan hari. Nah, apa maksudnya, gitu kan? Apa itu himpunan? Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang ciri-cirinya didefinisikan dengan jelas. Kumpulan benda atau objek yang ciri-cirinya didefinisikan dengan jelas. Maksudnya bagaimana, Bu? Langsung ke contoh himpunan. Contohnya, kumpulan hewan berkaki 4. Dia adalah himpunan. Kenapa himpunan? Karena dia kumpulan objek yang ciri-cirinya dapat didefinisikan dengan jelas. Kalian dapat menyebutkan hewan-hewan yang berkaki 4, contohnya seperti kucing, kemudian sapi, jadi dia jelas. Kemudian yang kedua, kumpulan nama siswa SMP Negeri 43 Semarang, sangat jelas. Berarti kalian dapat menyebutkan siswa-siswa yang termasuk siswa SMP 43 Semarang. Kemudian ada kumpulan nama hari dalam seminggu. Kalian bisa dengan jelas menyebutkan kumpulan nama hari dalam seminggu. Berarti ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian contohnya yang bukan himpunan gimana, Bu? Contohnya yang pertama itu ada kumpulan makanan enak. Kenapa dia termasuk bukan himpunan? Karena kumpulan makanan enak itu tidak didefinisikan dengan jelas. Bisa jadi menurut Bupi makan bakso itu enak, kemudian tapi menurut kamu makan bakso itu tidak enak. Jadi dia tidak didefinisikan dengan jelas. Kemudian yang kedua, kumpulan siswa tampan. Dia juga tidak didefinisikan dengan jelas. Bisa jadi menurut Bupi tampan, menurut kalian tidak, gitu. Kemudian kumpulan manusia tinggi. Ini juga tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena antara satu dengan yang lainnya bisa berpikir tinggi masing-masing orang itu berbeda patokannya. Misalkan, menurut Bupi 150 cm itu sudah tinggi. Tapi menurut orang lain bisa jadi 165 meter itu tinggi, tapi 150 itu tidak tinggi. Jadi, dia tidak didefinisikan dengan jelas. Contoh lain apa, Bu? Contoh lainnya, kumpulan bilangan besar. Dia juga tidak jelas. Menurut Bupi, angka 10 sudah besar, tapi menurut orang lain bisa jadi angka yang besar itu 1 juta. Begitu. Jadi dia tidak didefinisikan dengan jelas. Sehingga bukan termasuk himpunan. Semoga sampai sini paham. Kita lanjut. Contohnya, A adalah himpunan warna lampu lalu lintas. Kita tulis A-nya dengan kapital, kemudian sama dengan, kemudian kurung kurawal buka, isinya anggotanya apa, kemudian kurung kurawal tutup. Nah, di sini
A itu adalah anggota himpunan warna lampu lalu lintas. Berarti merah termasuk anggota A tidak? Iya, berarti merah itu adalah anggota A. Kemudian kuning termasuk anggota A tidak? Iya, ternyata kuning adalah anggota A. Kemudian kalau Senin termasuk anggota A tidak? Tidak, berarti Senin bukan anggota A. Oke, lanjut. Contoh-contoh himpunan pada bilangan antara lain. Kalian di bab 1 sudah mengenal tentang bilangan asli, kemudian ada bilangan cacah, kemudian ada bilangan bulat, kemudian ada bilangan prima. Nanti bilangan prima seperti apa yang masih lupa nanti bisa dibuka lagi materinya tentang bilangan prima. Yang pertama, anggota bilangan asli. Anggota bilangan asli biasanya dilambangkan dengan N di situ. Nah, anggota bilangan asli dimulai dari angka berapa? 1, 2, 3, 4, sampai seterusnya. Sampai tak hingga. Kemudian, kalau anggota bilangan cacah dimulai dari 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Kemudian yang ketiga ada anggota himpunan bilangan bulat. Dilambangkan seperti Z di situ. Anggota bilangan bulat kemarin anggotanya siapa saja? Yaitu bilangan negatif dan bilangan positif, kemudian di situ ada nolnya. Ya, kemudian yang nomor 4. Ini nggak ada di slide tapi Bu Pi omongkan secara langsung. Ada bilangan prima. Bilangan prima itu anggotanya berapa saja? 2, kemudian 3, kemudian 5, 7, habis 7 adalah 11, habis 11, setelah 11, 13, kemudian 17, dan seterusnya. Nah, nanti dibuka lagi, pengertian bilangan prima adalah bilangan yang hanya bisa dibagi 1 dan dirinya sendiri. Nanti dicari lagi, yang pasti bilangan prima yang pertama dimulai angka 2. Kemudian berlanjut 3, 5, dan seterusnya. Oke, kita sudah dapat tadi tentang pengertian himpunan. Sekarang cara menyajikan himpunan. Yang pertama, dengan menyebutkan anggota-anggota himpunannya. Dengan menyebutkan anggota himpunan. Misalkan, C adalah himpunan bilangan bulat. Lebih dari negatif 3, kurang dari 5. Berarti anggota C berapa? Lebih dari negatif 3, berarti negatif 2, kemudian negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Begitu. Kemudian yang B adalah himpunan bilangan asli yang genap. Himpunan bilangan asli yang genap berapa? B sama dengan kurung awal buka, 2, 4, 6, 8, sampai seterusnya. 10, kemudian 12. Dia tidak dibatasi, jadi sampai tak terhingga. Begitu. Yang kedua adalah dengan kalimat A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 9, itu dengan kalimat A kapital, kemudian sama dengan kurung awal buka, himpunan bilangan prima kurang dari 9. Anggotanya A siapa saja? Ternyata anggotanya A 2, 3, 5, dan 7. Begitu ya. Kemudian, yang ketiga adalah dengan notasi pembentuk himpunan. Di situ ada himpunan A sama dengan X sedemikian hingga 2 kurang dari X kurang dari 8. X anggota bilangan asli. Atau bisa dibaca gini. X lebih dari 2 kurang dari 8. Bacanya seperti itu ya. X lebih dari 2 kurang dari 8. Nah ini keterangannya. A sama dengan himpunan X demikian hingga A adalah himpunan X dengan apa? Dengan X lebih dari 2 dan X kurang dari 8.
X anggota, N di sana bilangan asli ya. X anggota dari himpunan bilangan asli. Nah, setelah kita baca, kita pahami, ternyata kita mendapatkan anggota A itu siapa saja. Bilangan asli yang lebih dari 2 dan kurang dari 8. Berarti 3, 4, 5, 6, dan 7. Begitu. Nah, metode ini disebut dengan menyebutkan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Semoga sampai sini paham. Yang selanjutnya adalah tentang banyak anggota himpunan. Banyak anggota himpunan atau kardinalitas himpunan jika NA adalah banyak anggota himpunan A. NA adalah banyak anggota himpunan A. Contoh, A adalah himpunan nama-nama bulan dalam 1 tahun. Anggota A adalah Januari, Februari, Maret, April, sampai dengan Desember. Nah, NA-nya berarti berapa? Januari, Februari, sampai Desember itu ada berapa? Berarti ada 12. Jadi NA-nya 12. Kemudian yang kedua, H adalah anggota himpunan bilangan cacah kurang dari 5. Berarti anggota H berapa? Anggota H apa saja? Berarti H sama dengan kurung awal buka 0, 1, 2, 3, dan 4. NH-nya ada berapa? Berarti NH-nya ada 5. Tinggal kita hitung saja anggota H-nya ada berapa. 0, 1, 2, 3, 4 kalau dihitung berarti ada 5. Begitu. Selanjutnya setelah ini adalah tentang jenis-jenis himpunan. Ada beberapa jenis-jenis himpunan, tapi yang Bobi bahas di materi kali ini masih satu, yaitu tentang himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Bedakan 0 dan kosong ya. 0 itu angka 0, kalau kosong itu tidak ada isinya. Kosong, tidak memiliki anggota. Jadi bedakan angka 0 dan kosong. Lambang himpunan kosong adalah kurung kurawal. Buka dan tutup tanpa anggota di dalamnya. Atau ini lambangnya. Contohnya Bu, contohnya nomor 1. A sama dengan A adalah anggota himpunan bilangan asli kurang dari 1. Nah, A itu himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena tidak ada bilangan asli yang kurang dari 1. Bilangan asli itu dimulai dari 1. Jadi tidak ada anggota bilangan asli yang kurang dari 1. Berarti A itu himpunan kosong. Lagi yang B. Nomor 2. B adalah himpunan siswa SMP Negeri 43 Semarang yang tingginya lebih dari 300 meter. Ternyata siswa SMP 43 itu tidak ada yang tingginya lebih dari 300 meter. Kalau kurang dari mungkin, kalau kurang dari pasti banyak. Tapi kalau lebih dari 300 cm itu tidak ada. Salah nyebut ya Bu ya. Seharusnya 300 cm. Itu tidak ada. Jadi B itu himpunan kosong. Karena kenapa? Karena tidak ada siswa SMP 43 yang tingginya lebih dari 300 cm. Semoga sampai sini paham. Yang pertama tadi ada pengertian himpunan. Yang kedua tadi ada cara menyatakan himpunan. Yang ketiga tadi ada banyak anggota himpunan. Kemudian yang keempat ada macam-macam atau jenis-jenis himpunan. Nanti kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar untuk kegiatan PTS. Semoga sukses. Bobi tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.